Om Swastiastu. Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma, dan bagi saudara-saudara saya yang dicintai oleh Yang Widi, mari kita lanjutkan belajar membaca tentang Aji Pelayon yang tertuang dalam buku Mengungkap Misteri Kematian yang sudah kita tahu disusun oleh guru kita Akan Made Madasuta yang diterbitkan oleh Media Rindu. 2 sesi sebelumnya sudah saya ajak saudara-saudara untuk membaca lampiran ketiga, yaitu tentang kekawin Aji Pelayon. Yang pertama kata pengantarnya kita selesaikan. Kemudian kita membaca pupuh pertama dengan membaca, yaitu pendekatan sebagai sisya, sebagai murid. Kalau pendekatan Dharma Gita juga bisa dilihat banyak di media-media sosial lainnya dengan pupuh-pupuhnya yang sesuai dengan guru lagunya. Tetapi kita orang awam yang paling mudah adalah dengan membaca. Membaca lebih awal adalah lebih baik dibandingkan dengan setelah meninggal baru dibacakan pupuhnya. Dan saya tidak bisa memastikan apakah dengan pupuh itu lantas sangat mendengarkan kemudian bisa berubah atau tidak. Karena ini Dharma Sastra, jadi kita tidak bisa menilai apakah itu benar atau itu salah. Tapi kalau seruti, ya sudah, kita tidak bertanya lagi bahwa itu adalah kebenaran. Bukan seperti Dharma Sastra yang sering digunakan menjadi pembenaran. Jadi kalau sekelompok sudah setuju maka menjadi dreste, dan itu pembenaran. Di sana sulit untuk mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah mencari pembuktian. Mari kita lanjutkan sekarang pupuh ke-11. Maksud saya adalah ayat 11 atau syair 11 sampai syair 20 nanti pada pupuh pertama dari 6 pupuh. Baik, kita akan mulai. Om jasadku yang besar, kembalilah engkau kepada api, kembali ke angin, air dan tanah, berbuat jasa yang utama. Kemudian kita lanjutkan. Keluarkan engkau dari tanah, menyusup ke pohon dan tumbuhan menjala, dari tunas, daun, buah, dan akar. Menyusup engkau ke dalam perut. Dilanjutkan. Dari perut menyusup ke seluruh tubuh, menjadi pemberi kehidupan. Benih-benih cinta merasuk dalam tubuh akan membuat kesempurnaan nafas. Pada saat itu semogalah engkau bertemu denganku lagi. Oh, engkau yang berwujud kurunganku yang besar. Sekarang aku akan meninggalkanmu. Di balai-balai di samping mayat dilihat oleh sang Atma, lengkap sarana upacara yang suci telah diatur sedemikian rapinya. Bubur pirata dan bunga taburan yang disebut dengan sekar ure, pasepan nasi kukus dan panjang ilang, nasi bungkus pengangkat-angkat, daging itik, minuman keras atau nira, dan karangan buah. Ini mungkin bagi Sarati paham betul apa disebut dengan Banten untuk pengamen. Tarpana yang besar dalam satu tempat, tarpana yang kecil ada tempat bagian, dilengkapi dengan segala segehan, sarana upacara bagi orang yang meninggal. Pembersihan kembang setaman atau air kumkuman,
semuanya tersaji di balai-balai. Banyak orang yang lalu lalang, bersimpuh dan duduk bersila. Ada lagi orang yang melantunkan tembang, membaca kekawin Haji Palayon. Silahkan dibuka di YouTube. Ada yang membacakan kekawin Haji Palayon, sangat indah dan diiringi dengan angklung. Mungkin saudara-saudara akan meneteskan air mata karena terhanyut dalam suasana kesedihan. Tapi apakah perlu kita sedih? Kalau dilihat dari pembukaan Haji Palayon, itu tidak diperlukan, karena sang Atma berbahagia lah lama menginginkan lepas dari sarung yang membelenggunya. Dan sekarang kita sampai kepada syair yang ke-20. Sang Atma ingin bercakap-cakap kepada tamu, kerabat, dan keluarga yang ditinggalkan. Itulah yang membuat ia resah, karena hasratnya tidak terpenuhi. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk cara belajar dengan mudah dengan membaca ini, saya akhiri sampai di sini. Dan karena ini adalah belajar, maka saudara-saudara sendiri bisa menyimak dan mengartikulasikan apa makna dan apa isinya, dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Om Abhina Mastu, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santihi. Om.